hari ini tadi sebagaimana disampaikan oleh banyak catatan-catatan dari sambutan dan bicara sebelumnya, kita berkumpul bukan sekedar untuk memperingati, melakukan seremoni, tetapi hari ini sebetulnya adalah bentuk dan cara bagi kita untuk menegaskan kembali siapa sesungguhnya pengendali peradaban Indonesia, perempuan ibu bangsa. Ibu bangsa bukan sekedar simbol seremonial. Ibu bangsa atau ibu bukan juga sekedar peran domestik yang dipersempit maknanya. Perempuan adalah pengendali peradaban. Karena dari perempuanlah nilai-nilai kehidupan dijaga dan diwariskan. Bapak, Ibu, ibu-ibu yang saya hormati dan yang tercinta ibu bangsa yang hadir. Berbagai catatan tadi telah kita dengarkan bersama. Tetapi izinkan pula saya menyampaikan secara khusus sebagai pengingat beberapa data yang tidak boleh kita lupakan. Boleh diputar, Mas Afan? Indonesia telah merdeka 80 tahun. Kita merayakan kemajuan. Kita membicarakan Indonesia Emas 2045. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Apakah perempuan Indonesia sudah benar-benar merdeka? Kekerasan terhadap perempuan bukan peristiwa sesaat. Ia berulang, ia sistemik, ia sering dianggap biasa. Lebih dari 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Banyak yang tidak pernah dilaporkan karena takut, karena bergantung, karena tidak dipercaya. Perempuan Indonesia bekerja keras, tapi kerja keras tidak selalu berarti hidup yang aman. 6 dari 10 perempuan bekerja di sektor informal, tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan kerja, tanpa kepastian hari tua. Ketika krisis datang, perempuan adalah yang pertama kehilangan dan yang terakhir dipulihkan. Di negara merdeka, menjadi perempuan masih membawa risiko hidup. Angka ini bukan sekadar statistik, ia adalah nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Banyak anak perempuan tidak sempat memilih masa depannya. Indonesia termasuk 10 negara tertinggi di dunia dalam praktik perkawinan anak. Perempuan hadir dalam demokrasi, tapi belum selalu menentukan arah. Tahun 1928, perempuan bersuara untuk kemerdekaan bangsa. Hari ini, perempuan bersuara untuk keadilan. Masalah perempuan bukan masalah kelompok. Ia adalah ukuran keadilan kebangsaan. Bangsa yang membiarkan perempuan hidup dalam ketakutan bukan bangsa yang kuat. Bangsa yang menunda keadilan bagi perempuan sedang menunda masa depannya sendiri. Selama perempuan belum sepenuhnya merdeka, Indonesia belum menyelesaikan kemerdekaannya. Ibu bangsa yang tercinta, persoalan-persoalan yang tadi kita saksikan tidak berdiri sendiri. Kekerasan, kemiskinan, keterpinggiran,
ketidakikutsertaan, kerentanan kesehatan, semuanya terkait satu sama lain. Dan persoalan-persoalan yang saling terkait tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri, terpisah dan parsial. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa persatuan mengantarkan kita mencapai tujuan. Persatuan perempuan adalah kekuatan kebangsaan. Namun, ketika para perempuan bergerak sendiri, suaranya akan sangat mudah diabaikan. Ketika kita perempuan bersatu, bergerak bersama, yakinlah bahwa suara kita akan menjadi bagian penentu dan arah perjalanan bangsa. Gerakan perempuan bukan sebuah gerakan untuk berhadapan-hadapan dengan negara. Gerakan perempuan adalah mitra kritis negara, penjaga agar kebijakan tidak kehilangan nurani dan arah keadilan. Peran ibu bangsa menjadi sangat penting. Ibu bangsa adalah penyeimbang antara kemajuan kemanusiaan, antara inovasi dan nilai yang memastikan semua transformasi yang terjadi tidak akan meninggalkan keadilan sosial, keselamatan, serta keberlanjutan kehidupan di bumi Indonesia. Pancasila memberikan kita fondasi yang kuat. Dalam Pancasila, kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan ketuhanan bukan sekedar slogan kosong, melainkan kompas moral bernegara. Saya mengajak kita semua hari ini bersama-sama mengembangkan feminisme Indonesia, feminisme Pancasila, untuk mengarahkan pembangunan adil bagi semua. Tapi saya juga ingin mengajak kita untuk jujur mengakui bahwa sesungguhnya masih ada jarak yang sangat lebar antara nilai di dalam Pancasila dan realitas yang dihadapi para perempuan hari ini. Ibu bangsa yang tercinta, ketika kondisi ini kita biarkan, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan peradaban kita kehilangan arah. Ibu bangsa bukanlah ibu rumah tangga. Ibu bangsa bukan sekedar ibu-ibu yang bisa diminta diam dan sekedar patuh. Ibu bangsa yang hadir di ruangan ini adalah ibu-ibu yang siap untuk mendengar. Delegasi yang hadir bukan sebagai tamu, tetapi menjadi pembawa suara kolektif bagi perempuan Indonesia, menjadi penggerak berada di depan dari ruang domestik hingga ruang publik. Yang hadir dari musyawarah ini tidak boleh berhenti hanya menjadi sebuah catatan seremonial. Hasil dari musyawarah ini harus menjadi pengingat yang mengikat bahwa menuju Indonesia emas, pekerjaan rumah kita harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan itu semua harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh ditunda. Ibu-ibu bangsa yang saya cintai, mari kita jadikan hari ini, peringatan Hari Ibu ini, sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua apa yang terjadi di 1928 ketika para perempuan bergerak tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Mereka bergerak karena menyadari bahwa masa depan bangsa tidak bisa menunggu kesiapan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bekerja dan tidak ada alasan bagi kita untuk bergerak lebih lama, lebih lambat, ragu, dan diam. Hadirin yang saya muliakan, hari ini dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta berlandaskan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia saya nyatakan Musyawarah Ibu Bangsa 2025 secara resmi dibuka. Apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama berkolaborasi, bekerja keras mewujudkan terlaksananya acara ini. Semoga musyawarah ini melahirkan pemikiran, kesepakatan, dan agenda kebangsaan yang dapat meneguhkan peran perempuan sebagai ibu bangsa, pengendali peradaban, penjaga arah Indonesia menuju Indonesia emas berkeadilan 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.